Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Janji Tuhan pada dasarnya bukan hanya berlaku bagi kita, tetapi juga Alkitab berkata bahkan akan memberkati keturunan kita sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Sehingga saya berani katakan bahwa janji Tuhan bukan hanya memberkati kita dan berguna bagi kita, tapi juga akan memberkati dan berguna bagi anak cucu kita. Karena itu saya pelajari dalam Alkitab yang pertama, bahwa makin kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka anak cucu kita akan makin dekat Tuhan dan makin melayani Tuhan. Oh, Alkitab berkata, sehingga anak cucumu akan berada dekat Tuhan. Berarti dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa makin kita hidup dekat dengan Tuhan, anak cucu kita akan perkasa, akan dekat, akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Itu sebabnya penting sekali orang tua dekat dengan Tuhan. Jangan sampai orang tua pergi ke dukun. Jangan sampai orang tua percaya dengan ramalan-ramalan nasib. Jangan sampai orang tua hidup dalam perzinahan, karena kutuknya akan turun, akan tertimpa pada anak-anak kita. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup benar, kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa, anak cucu orang-orang benar akan selalu diberkati. Mereka akan terus hidup dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan, serta menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Haleluya. Karena itu biarlah setiap pendengar sekalian hidup makin beribadah kepada Tuhan, dan kita akan melihat hasilnya bahwa anak cucu kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua saya pelajari bahwa kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup berkenan dengan Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita berkata anak cucu orang benar akan berkuasa dan perkasa di muka bumi. Sehingga yang kedua saya pelajari, kalau hidup kita benar, maka anak cucu kita akan makin sukses, akan makin kuat. Karena kita berkata orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dunia sekarang, generasi mudanya semakin menuju pada kehancuran. Generasi muda yang hidup dengan seks bebas, generasi muda yang hidup dengan obat-obat terlarang, generasi muda yang hidup dengan judi, minum, mabuk, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Itu sedang ada di sekitar kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak cucu kita akan dipagari. Mereka bukan hanya dekat Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi juga dalam kegiatan sehari-harinya. Mereka akan menjadi orang-orang yang sukses. Mereka akan jadi orang-orang yang perkasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga saya pelajari bahwa kalau hidup kita benar, hidup kita berkenan, hidup kita taat, hidup kita beribadah kepada Tuhan, maka anak cucu kita akan menjadi saksi Tuhan yang memenangkan jiwa. Wah, ini penting sekali bahwa anak-anak kita bukan hanya sukses, tetapi anak-anak kita dapat berkenan kepada Tuhan, dapat menjadi saksi Tuhan dan memenangkan jiwa. Tahukah saudara, berkat terbesar dalam hidup kita kalau kita melihat anak-anak kita melayani Tuhan, memenangkan jiwa, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Apa artinya anak-anak kita sukses secara ekonomi, tetapi hidupnya hancur-hancuran? Biarlah hari ini kita berkata, terima kasih Tuhan, anak cucu saya dimanapun Tuhan tempatkan menjadi saksi Tuhan dalam kegiatan apapun, dalam kesibukan
pekerjaan apapun, dalam profesi apapun, dia melayani Tuhan dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, beribadah dengan Tuhan, maka yang keempat, anak cucu kita akan dapat makin merasakan bahwa janji-janji Allah itu sempurna dalam kehidupan mereka. Alkitab bilang kalau kita menabur dengan air mata, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Salah satu penafsirannya berkata begini, kalau kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, maka ketika hari tua kita akan bersuka cita. Kenapa? Kita melihat anak cucu kita sukacita dengan berkat dan anugerah Allah yang sempurna. Tahukah saudara, kepedihan hati seorang yang usianya lanjut adalah ketika melihat anak cucunya berantakan. Dan perhatikan, orang-orang yang hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang hidup dengan dosa, boleh jadi di masa mudanya berkelimpahan harta, tetapi di akhir-akhir hidupnya dia akan melihat kehancuran dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Tetapi orang benar, anak cucunya akan bercahaya bagi terang mulia, kata Alkitab. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang supaya keturunan kita mengetahui, waduh, Tuhan mau sekali menjaga keturunan kita, anak cucu kita, supaya selalu dekat dengan Tuhan dan mengingat segala perbuatan dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan di garis keturunan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang supaya keturunan kita mengetahui, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal 23, Imamat 23 ayat ke-39, Imamat 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Imamat pasal 23 ayat 39 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandar rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-43, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuannya supaya anak cucu kita dapat mengerti kebaikan Tuhan, dapat sadar akan tuntunan Tuhan, dapat sadar melihat kemuliaan Tuhan bagi kita generasi-generasi sebelumnya itu. Nah, pertanyaannya, apa yang harus keturunan kita ketahui? Apa yang anak cucu kita harus ketahui? Yang pertama, bahwa Allah kita baik dan setia. Wah, ini penting sekali. Betul kita di dalam keluarga, betul kita dalam kehidupan ada tantangan, ada masalah, tetapi Allah itu baik. Betul kadang-kala ada doa kita yang belum dijawab, betul ada mujizat yang belum terjadi, tetapi ingat, yang harus kita kabarkan buat keturunan kita, sehingga keturunan kita dapat memperhatikan, melihat, dan mengetahuinya, yaitu bahwa Allah itu baik dan setia. Karena dengan menyadari bahwa Allah itu baik dan setia, maka keturunan kita akan semakin kuat, akan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus anak cucu kita, keturunan kita ketahui? Bahwa Allah kita
kudus dan tidak dapat dipermainkan. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai anak cucu kita karena berpikir bahwa Tuhan itu baik, lalu mereka boleh seenaknya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak cucu kita, keturunan kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak dapat dipermainkan. Firman-Nya ya dan amin. Segala yang diperintahkannya harus kita laksanakan dan kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi anak cucu kita yang pertama harus ketahui bahwa Allah kita baik dan setia. Yang kedua, bahwa Allah kita kudus dan tidak dapat dipermainkan. Yang ketiga, bahwa Allah kita penuh hikmat sehingga kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu bingung. Kalau kita ada masalah, kita berkata, kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Allah yang akan memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Jadi yang harus keturunan kita, anak-anak kita ketahui bahwa Allah kita baik dan setia, bahwa Allah kita kudus dan tidak dapat dipermainkan, bahwa Allah kita penuh hikmat, dan yang keempat, bahwa Allah kita mampu lakukan segala perkara. Mau ada masalah, mau ada persoalan, Dia tetap Tuhan sumber kemenangan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu bimbang. Sekali kita berjalan bersama dengan Kristus, selagi kita berjalan dalam anugerah-Nya, maka kita tidak akan pernah dipermalukannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat setiap jemaat sekalian dan pendengar dalam beban berat, dalam persoalan, dalam pergumulan. Mereka yang sedang butuhkan mujizat, mereka yang sedang butuhkan kuasa Tuhan turun. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan hamba khusus berdoa buat mereka yang tertahan kanan di dada, yang mungkin anak-anak cucu kami belum percaya Tuhan, mungkin tidak hidup di jalan Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa anak cucu kami perlu mengetahui bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu kudus, bahwa Tuhan itu penuh hikmat, dan Tuhan itu mampu lakukan segala perkara. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga anugerah kuasa berkat Tuhan boleh tercurah bukan hanya buat kami, tapi anak cucu kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan.